Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya, Jakarta, bersyukur dan bersukacita dapat menyapa saudara lewat acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Renungan kita hari ini, Sabtu, 31 Januari 2026, ditulis oleh Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur dengan judul Identitasku, yang dilandaskan pada Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 13 ayat 35. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama sejenak membaca pesan Tuhan bagi para murid. Kami berdoa supaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami juga mendengar pesan Tuhan itu bagi kami sebagai para murid pada masa kini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu ya Kristus. Amin. Sahabat, saya akan membaca untuk kita Yohanes 13 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Dress code-nya apa? Sahabat, belakangan ini urusan dress code menjadi semakin penting. Para penatua sepakat mengenakan baju putih pada hari Natal. Paduan suara mengenakan seragam merah dengan bando Sinterklas. Untuk arisan keluarga sekaligus perayaan Natal, sebuah keluarga sepakat memakai batik. Dress code menjadi bukan hanya soal baju, melainkan sebuah identitas. Melalui dress code tersampaikan pesan, aku bagian dari kelompok ini, aku tidak sendirian. Wow, sahabat, orang Kristen juga punya dress code. Bentuknya bukanlah baju, melainkan perilaku. Jika perilaku ini ditunjukkan, semua yang melihat dan yang merasakannya akan langsung tahu bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Menetapkan perilaku saling mengasihi sebagai sebuah identitas sungguh merupakan ide yang brilian. Sebab baju bisa kekecilan, bando bisa patah, namun perilaku akan menetap di dalam diri kita. Bahkan sebelum kekristenan mendunia, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mempersiapkan identitas itu bagi kita yang percaya kepadanya. Sahabat, bagaimana dengan kita yang pada kolom agama di kartu tanda penduduk tertulis Kristen? Jika kita tidak membawa KTP atau jika KTP kita simpan dalam dompet, apakah orang dapat melihat perilaku kita sebagai seorang Kristen? Apakah tanpa melihat KTP, orang lain dapat mengetahui identitas kita sebagai murid Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tanamkanlah pesan Tuhan itu dalam diri kami, supaya identitas yang sudah Engkau tentukan untuk murid-murid-Mu, kami pegang, kami rawat, kami pelihara, kami menghidupinya melalui sikap saling mengasihi. Supaya dengan begitu orang lain tahu
bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Pimpinlah, doronglah kami, supaya kami tidak mengecewakan-Mu, bahkan menghadirkan Engkau melalui kehidupan kami dalam komunitas kami. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.